Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat yang terjadi pada 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Intan Maharani dari kelas 12 Akal 2 dan rekan-rekan saya yaitu Semuanya, perkenalkan nama saya Hamdani Dimas Wiyanto. Halo, perkenalkan nama saya Hila Fikria. Halo, nama saya Ihsan Rahman. Halo, nama saya Safizul Putra. Halo, perkenalkan nama saya Indana Putri. Kalian tahu tidak bahwa Indonesia dulu pernah berbentuk negara serikat loh? Nah, jadi dulu pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia pernah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang mana pada saat itu Indonesia terdiri dari 7 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Nah, jika kalian penasaran, mari simak penjelasan berikut. Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak 27 Desember 1949. Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau Republik Indonesia Serikat atau RIS. Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Dalam pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat, yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara. Presiden RIS tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Jika Presiden berhalangan, Perdana Menteri akan menjalankan pekerjaan sehari-hari Presiden. Pada masa Republik Indonesia Serikat, tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. Saat itu, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer. Pada sistem ini, Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan diri. Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengenal 6 lembaga negara, yaitu yang pertama Presiden, yang kedua Dewan Menteri, yang ketiga Senat, yang keempat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kelima Mahkamah Agung, dan yang terakhir Dewan Pengawas Keuangan. Bentuk negara serikat atau federal ini tidak berlandaskan konsepsi yang kuat dan dilatar belakangi politik melemahkan dan memecah belah Indonesia yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Sistem pemerintahan parlementer pada masa RIS ini pun berlaku hanya selama kurang lebih 8 bulan. Atas desakan rakyat pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. B. Pemberontakan. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut antara lain sebagai berikut. Satu, Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA dipimpin oleh Raymond Westdoorn, seorang bekas tentara KNIL Belanda. KNIL Belanda adalah singkatan dari bahasa Belanda yaitu Het Koninklijk Nederland in the Leger, yang berarti Tentara Kerajaan Hindia Belanda. APRA memiliki tujuan mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Pada 23 Januari 1950, Westerling dengan sekitar 800 orang pasukan APRA menyerang kota Bandung. Westerling dan anak buahnya menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.
Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Kenil, pada 5-15 April tahun 1950. Kala itu, Andi Aziz dan golongannya menentang rencana penyatuan Negara Indonesia Timur atau NIT ke bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bersama gerombolannya, Andi Aziz berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan Andi Aziz merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Gerakan Andi Aziz diawali dengan pasukan Kenil yang sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas Kenil dan juga anggota APRIS. Pertempuran antara keduanya meletus pada 5 Agustus tahun 1950. Tentara Kenil berhasil dikalahkan oleh APRIS dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur dan NKRI. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RMS menganggap kemerdekaan Republik Indonesia adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan tentara APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas tentara Kenil yang masih ada di Maluku. Berakhirnya pemberontakan RMS terjadi pada 3 November 1950 ketika pasukan APRIS berhasil menduduki Ambon dan merebut Benteng Victoria. Nah, jadi seperti itulah sejarah persatuan dan kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat yang terjadi sejak 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Mengapa bentuk negara serikat tidak bertahan lama di Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara dengan kedaulatan tunggal, dan tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang memiliki kedaulatan atau kewenangannya sendiri selayaknya negara bagian. Selain itu, Indonesia juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini memperlihatkan keragaman juga persatuan di antara masyarakat Indonesia. Dalam sila ketiga Pancasila disebutkan Persatuan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia harus bersatu sebagai sebuah negara. Tak hanya itu, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa negara Indonesia ialah negara persatuan yang berbentuk republik. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang telah disampaikan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.